Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Tentang bilangan bulat, ya, tentang bilangan bulat. Back to learning, untuk belajar bilangan bulat matematika. Nah, bilangan bulat ini nanti kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat, kemudian mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi hitung bilangan bulat, dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, sekarang kita mau belajar operasi hitung pada bilangan bulat. Tahukah kamu apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Jadi ini adalah garis bilangan. Nah, kita masuk ke materinya. Perhatikan anak-anakku, garis bilangan. Di tengah-tengah ada 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke kanan itu namanya bilangan bulat positif. Yang di sebelah kiri dari titik 0 ada bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, anak-anakku, tahukah kalian kalau bilangan ini adalah bilangan asli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya bilangan asli. Nah, kalau bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0, kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 2 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 4 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Anak-anakku, perhatikan ada garis bilangan
bulat. Sekarang kita baca dulu. Soalnya ada seorang anak laki bernama Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 2 langkah. Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 2 langkah. Berarti ke arah positif. Ya, maju ke depan berarti maju 2 langkah ke arah positif. Dari titik 0, Udin maju 2 langkah. 1, 2. Berarti sekarang Udin berada di titik 2. Kemudian kita baca lagi soalnya. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 4 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tadi kan dari titik 0 Udin maju 2 langkah ke depan. Dari titik 0 Udin maju ke depan 2 langkah. 1, 2. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 4 langkah. Dari titik 2 Udin maju lagi sejauh 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Sekarang Udin berada di titik 6. Nah, berarti cara menghitungnya atau operasi hitungnya itu dua ditambah 6, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lanjut ya. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu mempunyai 4 sifat. Apa aja sifat-sifatnya? Yang pertama, sifat yang pertama dari operasi penjumlahan dan pengurangan itu operasi penjumlahan. Nah, yang mana operasi penjumlahan ini menghadap pada arah yang tetap. Jadi, kalau ada operasi penjumlahan, maka dia arahnya tetap, ya, ke kanan atau maju, positif. Kemudian sifat yang kedua yaitu operasi pengurangan. Kalau ada operasi pengurangan, itu berbalik arah, maka dia mundur. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tanda positif. Nah, tanda positif ini berarti maju ke depan. Tanda negatif, sifat operasi yang keempat yaitu mundur. Kalau ada tanda negatif berarti mundur. Sekarang kita coba, di sini ada contoh soal. Ditambah dalam kurung negatif 6. Bilangan 9 atau positif 9 ditambah dalam kurung minus 6 atau negatif 6 sama dengan, kita hitung bersama-sama ya. Langkah yang pertama, perhatikan anak-anakku, langkah yang pertama positif 9 atau bilangan 9 berarti Udin yang mula-mula berada di titik 0, maka dia berjalan ke depan sejauh 9 langkah. Sejauh 9 langkah. Kemudian langkah yang kedua, di sini ada penjumlahan. Ada penjumlahan. Maka dia tetap artinya apa kalau penjumlahan? Kalau penjumlahan tadi sudah kita bahas, artinya dia menghadap ke arah yang tetap. Ya. Kemudian
ditambah berapa? Dalam kurung minus 6 atau negatif 6. Artinya kalau tandanya negatif, dia mundur sejauh berapa? Sejauh 6 langkah. Ini posisinya tetap. Kemudian dia mundur 6 langkah. 1, 2, dari titik 9 mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisinya ada di bilangan 3 atau positif di 3. Saya ulangi lagi. Bilangan 9 atau positif 9 ditambah dalam kurung minus 6 atau negatif 6 sama dengan langkah yang pertama. Positif itu berarti dia maju ke depan. Ya, bilangan 9 atau positif 9 ini berarti dia maju ke depan dari titik 0 sejauh 9 langkah. Dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah, dia tetap di sini ada penjumlahan, ditambah, maka dia menghadap arah yang tetap, artinya ke kanan masih. Kemudian ditambah berapa? Dalam kurung minus 6 atau negatif 6. Maka tandanya adalah mundur, berarti dia mundur dari titik 9, mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sekarang dia berada di titik bilangan 3 atau positif 3. Jadi hasil dari 9, positif 9 ditambah dalam kurung minus 6 atau negatif 6 adalah bilangan 3 atau positif 3. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Dalam kurung minus 8 atau negatif 8 ditambah bilangan 4 atau positif 4 sama dengan langkah yang pertama, yaitu dalam kurung negatif 8. Tanda negatif ini artinya mundur. Berarti dia mundur 8 langkah ke arah negatif. Mundur 1 dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berada di titik negatif 8. Kemudian langkah yang kedua, penjumlahan. Ditambah penjumlahan. Berarti dia menghadap arah yang tetap. Masih tetap arahnya. Kemudian ditambah berapa? 4. Berarti dia maju. Maju ke arah positif. Maju ke arah ke depan. Dari titik 0, kemudian dia mundur karena negatif 8. Kemudian ada penjumlahan. Dia masih menghadap arah yang tetap. Ditambah 4. Positif 4. Dia maju lagi 4 langkah ke depan. Dari negatif 8 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka dia berada di titik negatif 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kurung negatif 8 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 4. Lanjut lagi contoh soal. Dalam kurung minus 7 atau negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 atau minus 3 sama dengan berapa? Langkah yang pertama cara mengerjakannya yaitu dalam kurung negatif 7, artinya dia mundur dari titik 0. Mundur dari titik 0, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Langkah yang kedua, penjumlahan. Kalau penjumlahan itu berarti dia masih menghadap yang ke arah yang tetap. Perhatikan ini.
Nah, ditambah berapa? Yaitu dalam kurung negatif 3. Negatif itu tandanya mundur. Berarti dia mundur lagi sejauh 3 langkah. Dari negatif 7 dia mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Maka dia berada di titik negatif 10. Bisa disimpulkan bahwa dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan hasilnya negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Contoh soal lagi. Bilangan 4 atau positif 4 dikurang dalam kurung minus 5 atau negatif 5 sama dengan langkah yang pertama, positif 4 atau bilangan 4 ini dia berjalan dari titik 0 maju ke depan sejauh 4 langkah. Dari titik 0 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada pengurangan, ya, bukan penjumlahan. Langkah yang kedua yaitu pengurangan. Maka dia berbalik arah. Yang tadinya menghadap ke arah positif, sekarang dia menghadap ke arah negatif. Lihat ini, perhatikan, dia berbalik arah. Ya. Kenapa? Karena sifat operasinya yaitu pengurangan. Kalau pengurangan berarti dia berbalik arah. Dikurang berapa? Dikurang dalam kurung negatif 5. Maka dia mundur, ya. Tandanya apa? Tandanya negatif. Jadi dari positif 4, dari titik 0 dia maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu di sini ada pengurangan. Nah, sifat operasi pengurangan itu yaitu berbalik arah. Maka berbalik arah terlebih dahulu. Dari titik 4 dia sudah menghadap ke negatif. Dikurang berapa? Dikurang negatif 5. Maka dari titik 4 ini dia mundur sejauh 4 langkah. Dari titik 4 dia mundur 1, 2, 3, 4, 5. Maka sekarang dia berada di titik positif 9 atau bilangan 9. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan 9. Nah, jadi itulah anak-anakku sekalian operasi hitung pada bilangan bulat. Terima kasih. Selamat mencoba. Nanti saya akan share soal untuk kalian, ya, latihan untuk mengerjakannya. Nanti akan saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.